Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatio Harifagani dengan NIM 24017112, berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang atau Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menampilkan serta akan menjelaskan PPT yang telah saya sajikan saat ini, yaitu yang berjudul Analisis Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk. Pada analisis ini saya menggunakan sumber dari lagu Kenangan Manis yang berjudul Kenangan Manis, karya Pamungkas atau ciptaan Pamungkas. Pada subjudul yang pertama dari PPT ini terdapat gambaran umum lagu Kenangan Manis, ciptaan dari Pamungkas tersebut. Lirik lagu umumnya menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan puitis. Meskipun demikian, lirik lagu tersusun atas satuan-satuan kebahasaan yang tunduk pada kaidah bahasa, khususnya kaidah sintaksis. Salah satu aspek sintaksis yang dapat dikaji dalam lirik lagu adalah struktur kalimat. Kalimat sebagai satuan gramatikal memiliki peran penting dalam membangun makna dan keutuhan sebuah teks. Lagu Kenangan Manis, karya dari Pamungkas ini menggambarkan tema kenangan, kebersamaan, dan perpisahan sementara. Biasanya ini terjadi pada sebuah kelompok pertemanan atau persahabatan dengan bahasa yang sederhana namun syarat makna emosional. Lirik lagu ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk yang bervariasi. Oleh karena itu, lirik lagu Kenangan Manis dipilih sebagai objek kajian untuk menganalisis penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk berdasarkan kajian sintaksis bahasa Indonesia. Adapun lirik lagu sebagai objek kajian sintaksis ini, lirik lagu Kenangan Manis dari Pamungkas ini bersifat puitis dan tidak selalu mengikuti struktur kalimat lengkap. Lirik lagu tetap tersusun atas satuan kebahasaan yang dapat dianalisis secara sintaksis. Setiap baris lirik pada dasarnya merupakan realisasi dari struktur kalimat, baik berupa kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Oleh karena itu, lirik lagu Kenangan Manis dapat dijadikan objek kajian sintaksis untuk melihat bagaimana struktur kalimat digunakan dalam menyampaikan makna dan emosi lagu. Pada PPT ini saya juga mencantumkan atau menambahkan tujuan dari penelitian ini yang sebelumnya sudah terdapat pada makalah, namun ini merupakan bagian penting, jadi saya juga menambahkan tujuan penelitian dalam PPT ini. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam lirik lagu yang berjudul Kenangan Manis, karya dari Pamungkas atau ciptaan Pamungkas, serta menjelaskan struktur, jenis, dan fungsinya. Berdasarkan, mohon maaf, saya tidak menjelaskan fungsi di sini, jadi menjelaskan struktur dan jenis berdasarkan teori sintaksis bahasa Indonesia. Adapun tujuan khusus, yaitu yang pertama ada mendeskripsikan penggunaan serta struktur dan jenis kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam lirik lagu Kenangan Manis ciptaan Pamungkas berdasarkan teori sintaksis bahasa Indonesia. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini, tujuan khusus, menjelaskan fungsi penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam membangun makna dan pesan yang terkandung dalam lirik lagu Kenangan Manis ciptaan Pamungkas. Teori-teori atau landasan teori yang digunakan di sini adalah dari para ahli yang bernama Keraf, ada Sugono atau nama panjangnya saya lupa, Sugono, yang terbit pada tahun 2020, itu yang berjudul Buku Sintaksis Bahasa Indonesia, dan buku sintaksis yang berjudul juga sama, yaitu Sintaksis Bahasa Indonesia, karya Edi Suprayatno dan Jusrin Effendi Pohan. Pada teori dari ahli bernama Keraf,
tahun 1980, sintaksis sebagai bagian tata bahasa yang mempelajari dasar dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini tidak dapat termasuk ke dalam bidang makna, karena adanya anggapan bahwa dalam sintaksis ini bidang-bidang statis digerakkan ke dalam suatu gerak yang dinamis, diikat, dijalin ke dalam berbagai macam konstruksi. Pengertian sintaksis yang mungkin saya cantumkan di sini yaitu menurut saya sendiri atau memang valid, yaitu sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji struktur dan hubungan antar satuan bahasa yang lebih besar daripada kata, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Krida Laksana, mohon maaf ini juga termasuk menurut para ahli, yaitu yang bernama Harimurti Krida Laksana, yang berjudul buku yaitu kalau tidak salah Kamus Linguistik. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Kesimpulan dari kedua anggapan dari para ahli ini, artinya sintaksis mengkaji hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Dengan kata lain, kajian sintaksis berfokus pada seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Pada teori-teori yang digunakan selanjutnya, ini menjelaskan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di sini menggunakan buku sintaksis bahasa Indonesia dari penulis atau pengarang yang bernama Yusrin Effendi Pohan dan Edi Suprayitno. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikatif. Menurut Pohan dan Edi Suprayitno dalam bukunya yang berjudul Sintaksis Bahasa Indonesia yang terbit tahun 2021 menjelaskan bahwa kalimat majemuk adalah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pola kalimat, misalnya SP atau subjek predikat ditambah subjek predikat, subjek predikat objek ditambah subjek predikat objek juga, atau kalimat yang di dalamnya terdapat induk kalimat, atau induk kalimat ini diterangkan dengan anak kalimat yang menerangkan. Menurut Sugono yang terbit pada tahun 2020 dalam judul buku Sintaksis Bahasa Indonesia, membedakan kalimat majemuk menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara terdiri atas klausa-klausa yang kedudukannya sejajar dan biasanya dihubungkan oleh konjungsi koordinatif seperti dan, atau, dan tetapi. Setiap klausa dalam kalimat majemuk setara dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Pengantar dari kalimat tunggal ini. Dalam kajian sintaksis bahasa Indonesia, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikatif menurut Pohan dan Edi Suprayitno pada tahun 2021. Kalimat tunggal digunakan untuk menyampaikan satu gagasan atau satu peristiwa secara langsung. Dalam lirik lagu Kenangan Manis, kalimat tunggal digunakan secara dominan karena sesuai dengan karakter lirik lagu yang ringkas dan emosional. Kalimat tunggal yang terdapat dalam lirik lagu Kenangan Manis ciptaan dari Pamungkas tadi berdasarkan hasil analisis ditemukan sejumlah kalimat tunggal dalam lirik lagu Kenangan Manis. Kalimat-kalimat tersebut hanya memiliki satu predikat atau bahkan berupa kalimat nominal, tetapi tetap mengandung makna yang utuh. Contoh kalimat tunggal dalam lagu ini antara lain yaitu tawa yang terlepas tanpa ada, tawa yang terlepas, kenangan manis dijadikan canda, dan semua mimpi. Mohon maaf, saya agak keliru dalam menyampaikan liriknya. Ini berupa kalimat tunggal yang ini berupa lirik lagu yang menyiratkan kalimat tunggal di dalamnya. Selanjutnya kepada pengantar kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Menurut Sugono pada tahun 2020, kalimat majemuk dibedakan menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Di sini kalimat majemuk juga dibagi menjadi dua.
yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Khususnya menurut ahli yang bernama Sugono. Setara dan kalimat Dendi Sugono. Setara dan kalimat majemuk bertingkat berdasarkan hubungan antar klausanya. Dalam lirik lagu Kenangan Manis, kalimat majemuk digunakan untuk mengembangkan gagasan dan menghubungkan makna antar bagiannya. Selanjutnya, kalimat majemuk setara dalam lirik lagu ini. Kalimat majemuk setara dalam lirik lagu ini terdiri atas klausa-klausa yang kedudukannya sejajar. Klausa-klausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi koordinatif seperti dan. Mohon maaf, seperti dan, bukan dan ya. Dan ini sebenarnya menggunakan tanda petik dalam kata dan ini. Contoh kalimat majemuk setara dalam lagu ini adalah semua mimpi dan segala drama dijadikan canda. Kedua klausa tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dan dapat berdiri sendiri. Adapun kalimat majemuk bertingkat dalam lirik lagu ini. Yang tadi adalah kalimat majemuk setara dalam lirik lagu Kenangan Manis. Pada kali ini majemuk bertingkat yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Kalimat majemuk bertingkat dalam lirik lagu Kenangan Manis menunjukkan hubungan yang tidak sejajar antara klausa utama dan klausa subordinatif. Hubungan yang ditemukan meliputi hubungan waktu dan tujuan. Contoh kalimat majemuk bertingkat adalah pada lirik lagu Kenangan Manis, yaitu dimulai dari kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Klausa subordinatif berfungsi menjelaskan tujuan dari klausa utama. Kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini, saya akan menjelaskan saja. Mohon maaf, saya akan membacakan saja karena ini adalah merupakan opini dari saya atau yang memang relevan terhadap makalah yang telah saya buat tadi. Lirik lagu Kenangan Manis karya Pamungkas memanfaatkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk secara proporsional. Kalimat tunggal digunakan untuk menyampaikan perasaan secara langsung dan sederhana, sedangkan kalimat majemuk digunakan untuk mengembangkan dan memperdalam makna. Dengan demikian, lirik lagu ini tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Menurut saya itu hanya itu saja. Menurut saya sudah cukup untuk menjelaskan apa yang ada di dalam makalah saya menjadi bagian-bagian penting yang saya bentuk dalam PowerPoint. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.